Khadim ini namanya Adas, ya, Adas, namanya Adas. Lalu terjadilah dialog ringan. Kamu siapa? Saya Muhammad. Dari mana? Dari Taif. Ngapain? Dakwah. Terus ini hasil yang saya dapat. Terus Rasul itu bertanya juga, kamu siapa? Saya salah seorang khadim dari pemilik kebun anggur ini. Siapa namamu? Adas. Dari mana kamu? Ninawa. Saya dari Ninawa. Lalu Rasul SAW secara spontan masuk, min qaryatir rajuli shalih Yunus bin Matta. Oh, kamu dari negerinya orang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Ya, mayudrika Yunus bin Matta. Kok kamu tahu yang namanya Yunus bin Matta? Dzaka akhi, dia adalah saudaraku. Karena nabiyan wa ana nabiyyu. Dia Yunus bin Matta itu saudaraku, kata Rasulullah. Dia nabi, saya pun nabi. Lalu setelah Rasulullah menikmati buah anggur itu, setelah sudah agak reda lelahnya, datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Dia terima, ya Muhammad, kamu tinggal minta kepada Allah, doa sama Allah. Mau minta saya apakan orang Taif itu? Mau tak lempar gunung? Mau tak goyangkan tanahnya? Mau tak datangkan tsunami? Kalau sekarang kamu tinggal minta sama Allah. Cobalah kamu tebis kayak Nabiullah Nuh alaihissalam. Dakwah 950 tahun dia dapat santri, angkat tangan berdoa, ya Allah, jenengan pateni mawon pun cek santri gabret ini dakwah gak manut-manut. Coba panjenengan tebis kayak Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam satu riwayat Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, Rasul SAW berdoa, doa ini jarang diketahui. Panjenengan tak kasih tahu. Nah, ini ada kitabnya, nggak ngawur saya. Nah, di kitab-kitab sejarah ada. Jadi Rasul SAW itu berdoa, Allahumma, doa ini juga bisa panjenengan pakai saat panjenengan mengalami kesulitan hidup, merasa pundak panjenengan sudah merasa berat. Ya Allah, kok sepertinya saya gak kuat. Doa ini bisa panjenengan pakai. Diingat-ingat ya, tak kasih ijazah panjenengan. Ini saya gak tahu ada kitabnya. Di kitab Subulul Huda wal Rasyad fi Sirah Khairil Ibad, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah. Allahumma ilaika ashku dhaffa ummati wa qillata hilati wa hawani 'ala nasi. Allahumma ya Allah, ilaika, hanya kepadamu ashku dhaffa ummati, aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'ala nasi, kelemahanku, kehinaanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Ya Arhamar Rahimin, Engkau adalah Tuhanku. Ilaman takilu. Perhatikan redaksinya Rasulullah. Di tengah beliau sudah sangat susah. Waktu itu kan juga dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah baru ditinggal Sayyidah Khadijah, baru ditinggal paman beliau Abu Thalib, hijrah ke Taif, dapatkan panah batu dan sebagainya. Rasulullah SAW berdoa, ilaman takiluni,
saya disuruh kemana lagi ya Allah? Saya disuruh kemana lagi ya Allah? Ila ba'idin ya tajahramuni. Apakah panjenengan akan suruh saya ke tempat yang jauh, yang sampai sana saya hanya mendapat caci maki lagi, lemparan batu lagi dan sebagainya? Amkilah adungin malak tubuh amri. Atau panjenengan akan utus saya ke tempat musuh yang sampai di sana saya hanya dapat perlakuan yang sama dengan saat saya di Taif. Ilam yakun juga ayat yang mudahun fala ibadah. Selama panjenengan ridho, saya ridho ya Allah. Coba lihat. Jadi kalau saya pakai doa ini biasanya saya stop hanya di Allahumma ilaika ashku fa quwwati. Ini kuat tambah sendiri teman-teman. Jadi saya stop hanya di kuwati saja. Allahumma ilaika ashku fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kelemahanku. Artinya kuat, bilang aku kekuatan. Jadi saya panjenengan itu pasti namanya hidup di dunia. Sayyidina Ali itu pernah dawuh yang diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Nurul Ghalab. Ad-dunya mahallul masyaqqah. Dunia itu tempatnya berpayah-payah, tempatnya susah. Jangan harap kita, saya panjenengan hidup di dunia oleh itu kok senang tetap, gak mungkin. Jadi hidup itu ya, seperti Ustadz Dr. Sulaiman, ketua tanfid kita, ya, doktor, cuma tasawurnya dulu. Saya belum dengar sekali-sekali. Ya, gitu. Senang dapat gelar doktor, tapi pasti setelah itu akan ada tantangan-tantangan, akan ada kesusahan-kesusahan. Jadi hidup di dunia saya dan panjenengan ini ojo, jangan ngarep seneng tok, ya. Oh, ya Allah, saya ini hidup di dunia kaya raya, bojo papat, ya, sawah akeh dan sebagainya, tidak pernah susah. Ini doa yang tidak mungkin, ya. Ini doa yang tidak beradab. Jadi doa itu ada adabnya juga, ya. Jadi saya panjenengan berdoa, ya Allah, saya mohon kepada panjenengan agar saya masuk surga tanpa hisab. Ya, istri 4, ya, masing-masing istri punya rumah, ya, punya mobil, tokonya banyak, sawahnya akeh, jalur masuk surga tanpa hisab, ya, dimabel kayak gitu, ya. Jadi dua sih masuk akal, ada adabnya juga berdoa. Ya. Kalau panjenengan ingin masuk surga tanpa hisab, maka ikutlah gaya hidupnya Uwais Al-Qarni. Ya. Gitu. Jadi beliau itu singkat ceritanya beliau itu miskin, makan itu dari sisa-sisa makanan orang lain, orang-orang di sampah. Apa yang mau dihisap? Ya. Baju 1-2, gak ada yang mau dihisap. Maka kalau seperti ini wajar angkat tangan berdoa minta masuk surga tanpa hisab. Gitu. Ya. Jadi saya dan panjenengan itu pasti, ya, sekarang senang 2 hari kemudian, jangan 2 hari, 1 menit kemudian kita bisa mengalami kesedihan. Contoh gampang, ya, panjenengan lagi ngobrol enak dengan istri, lagi bersenda gurau dengan anak, tiba-tiba ada satu kata yang membuat istri sakit hati misalnya, jadi tukarannya, kita senang-senang, kita senang. Misalkan pas lihat sinetron, cek ayu, ya, gak sengaja spontan, ya, langsung ya, ibu negara langsung alisnya naik 1, ya, alisnya naik 1 langsung, jadi ributnya, jadi susahnya. Jadi makanya kita sebagai seorang mukmin itu saat kita mendapat kenikmatan, ya jangan terlalu senang, jangan
saat kita mendapat musibah, ya jangan terlalu sedih, karena senang dan sedih itu akan terus datang secara bergantian sampai hal yang jemput. Kembali ke tadi bahwa dari kisah Rasulullah hijrah ke Taif, dari doa beliau, maka mari saya ajak saya dan panjenengan semua untuk ikhlas berkhidmat di NU. NU kan bukan Islam. Islam kan banyak mazhabnya, alirannya Islam kan banyak. Iya, banyak memang. Ya, kalau di riwayat-riwayat yang sering kali kita dengar ada 73 golongan, ada 72 golongan. Hanya satu yang masuk Islam, yang masuk surga. NU ini saya juga pernah saya sampaikan saat saya ditunjuk untuk berbicara tentang refleksi harta NU di kantor RBC di Kalimantan. NU itu ya Islam itu sendiri. NU itu ya Islam itu sendiri. Mau dibahas dari sisi apa? Dari sisi tauhid. Tauhid kita itu Allah meyakini Allah ada tanpa arah dan tempat. Ini saya jelaskan singkat-singkat saja. Allah ada tanpa arah dan tempat. Maksudnya gimana? Saya sekarang di sebelah barat panjenengan, panjenengan di sebelah timur saya. Kita ini berarah. Sekarang kita semua bertempat di Masjid Nurul Yakin. Kita bertempat. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Beda dengan teman-teman Wahabi. Di salah satu kitabnya itu menyatakan begini. Syekh Utsman bin Said Ad-Dari itu mengatakan begini, man akbaraka anna raksal jabali laisa bi aqraba ila Allah ta'ala bi asfalihi li'annahu man amana billahi fawqa arsyihi fawqa samawatihi alima yaqinan anna raksal jabali aqrabu ila Allah min asfalihi. Ini pernyataan ngawurnya orang Wahabi. Jadi kalau andaikan Masjid Nurul Yakin ini ada dua lantai, panjenengan sholat di lantai kedua itu lebih dekat kepada Allah daripada panjenengan sholat di lantai pertama. Ini pernyataan ngawurnya Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi meyakini bahwa Allah itu fawqa arsy, istiqrar, bersemayam di arsy. Kalau kita tidak, gampangnya begini sudah. Kalau panjenengan ditanya oleh orang, Allah itu di mana? Allah sekarang itu di mana? Maka panjenengan jawab, pertanyaanmu gak nyambung. Loh kok bisa? Pertanyaan Allah di mana itu dipertanyakan, ditujukan kepada pertanyaan di mana itu ditujukan kepada objek yang bertempat dan berarah. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum adanya arah dan tempat. Kalau panjenengan punya anak yang masih kecil, ya, punya cucu yang masih kecil, tanya sama panjenengan, kakek, Allah itu di mana? Maka panjenengan jawab, Allah selalu bersama kita. Allah Maha dekat. Kalau sudah agak dewasa, agak besar, baru panjenengan jawab seperti itu. Pertanyaan itu tidak nyambung. Allah itu tidak berarah dan bertempat. Ya, dalilnya banyak, cuma kalau dibahas panjang. Mau minta apa? Dalam sisi fikih, kasus Az-Zaitun yang ramai sekarang, yang viral. Nah, itu saya amati. Itu banyak yang ngawur, ya, banyak yang ngawur, yang ditafsiri sendiri. Padahal dalam satu riwayat dijelaskan fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatadawwa ma'anahu min an. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri tanpa menyandarkan pendapatnya kepada para ulama,
yang sangatnya sambung sampai Rasulullah, maka dia bersiap-siap menempatkan dirinya di neraka. Ya, gitu. Jadi nafsiri ayat sehingga berjamaah itu harus berjarak, padahal COVID sudah tidak ada, ya, dan pemerintah sudah tidak melarang itu, tapi tetap masih dipakai khutbahnya perempuan. Ya, jadi ini yang disebut kalau Imam Izzuddin, salah satu imam kita. Jadi kalau Sultanul Auliya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau Sultanul Ulama itu namanya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya, rajanya para ulama itu Imam Izzuddin bin Abdussalam. Beliau dalam kitab Qawaidul Ahkam itu membagi bid'ah jadi 5. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Dan yang dilakukan Az-Zaitun itu bid'ah yang muharramah. Nah, karena cara sholatnya tidak sebagaimana tuntunan Rasulullah, bid'ah tapi yang muharramah, ya, bid'ah yang muharramah. Kita dalam bidang fikih itu toleran, ya. Misalkan dikatakan di dalam kitab Hifdzul Basair fi syarhi Ashbah wal Nadhair, idza su'ilna an madhhabina wa madhhab mukhalifina fil furu' yajibu alaina an nujiba bi anna madhhabana shawabun yahtamil khata'. Jadi kalau kita ditanya misalkan dalam bab furu', ya, dan bab furu' itu bab fikih, ya, bab fikih ono sing kunut, sampai mau kunut mau tidak silahkan, mau merayakan maulid mau tidak silahkan, mau tahlilan mau tidak silahkan, tapi jangan menyalahkan kami yang tahlilan, jangan menyalahkan kami yang kunut. Kita toleran dalam hal itu, tapi dalam hal akidah kita tegas bahwa dikatakan dalam kitab tersebut wa ibasu'ilna an muqtaqadina wa muqtaqadina khusumina fil aqaid yajibu alaina an nujiba al-haqqu ma nahnu alaih wal batil ma alaihi khusumuna. Kalau kita ditanya dalam bidang akidah, Tuhanmu siapa? Allah. Kamu yakin Islam adalah agama yang paling benar? Ya, agamamu yang paling benar. Tapi keyakinan kita itu tidak menuntut dalam konteks masyarakat, dalam konteks bermasyarakat, hubungan sosial untuk kita saling bantu. Tapi dalam konteks sosial, bukan dalam konteks agama. Dalam bidang tasawuf, kita itu menselaraskan antara fikih dan tasawuf. Ini agar panjenengan tahu bahwa yang panjenengan ikut NU itu gak salah. Ini tak kasih tahu sedikit saja. Apa pernah panjenengan lihat warga NU, asli NU, ngaji NU, ya, santri NU, terus waktu sholat maghrib datang, waktu sholat isya datang, dia tidak ambil wudhu, dia tidak sholat ke masjid Nurul Yakin, dia hanya diam sejenak, iling Gusti Allah, setelah itu selesai, tanpa wudhu, tanpa sholat. Sholat pokoknya iling. Apa pernah? Gak pernah. Jadi NU itu Islam itu sendiri. Makanya panjenengan, ayo saya panjenengan semua yang ikhlas dalam berkhidmat, melayani, menjadi pelayan di NU. Apapun tugas kita, apapun jabatan kita. Karena begini, tadi saya katakan bahwa NU itu ya Islam itu sendiri. Misalkan ayat yang saya bawakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Di dalam tafsir Qurtubi itu dijelaskan tansurullah itu dinallah. Kita menolong agamanya Allah, mensyiarkan Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, kalau mau dipersempit lagi. Maka panjenengan jangan khawatir, insya Allah panjenengan, keluarga panjenengan dalam
penjagaan Allah, dalam pertolongan Allah. Sampai-sampai ada salah satu kiai NU dawuh, kalau panjenengan disibukkan dengan tidak disibukkan dengan urusan umat, pasti panjenengan akan disibukkan dengan urusan keluarga. Artinya apa? Kalau kita disibukkan dengan khidmah di NU, ngurus umat, ngurus syiar Islam, maka insya Allah Allah yang akan ngurus keluarga kita. Ini dawuhnya salah satu kiai NU, salah satu masyayikh NU. Kalau hanya babakan materi, babakan duit, kalau hanya bab kuat, ada satu hadis qudsi menarik yang ini bisa kita jadikan penyemangatan kita, bahwa begini, Rasulullah SAW itu pernah berkata begini, ya dunia, uhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku. Jadi kalau panjenengan, kalau saya panjenengan semua ikhlas, kalau saya panjenengan ikhlas khidmat di NU, ya, apapun kita insya Allah urusan materi itu dimudahkan oleh Allah. Ini Allah langsung yang dalam hadis qudsi. Yang terakhir, yang paling terakhir, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya yang duduk di sini ini kan berangkat dari background yang beda-beda. Ada yang pengusaha, ada yang pegawai, ada yang santri, ada yang pedagang, pengusaha, dan sebagainya. Maka mari kita khidmat dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya ilmu, sebarkan ilmunya. Yang punya uang, ayo. Kalau punya jagoan, ojo medit. Kalau tidak punya keduanya, maka bisa dengan tenaga, bisa dengan lisan yang selalu berdoa. Karena memang isinya dunia itu tidak luput dari 4 kelompok. Dawuhnya Rasulullah itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, misalkan innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu isinya tidak luput dari 4 kelompok. Siapa itu? Kelompok pertama adalah ada segolongan dari umat Rasulullah yang memang dia kaya harta dan kaya ilmu. Wis sugih dunya, sugih ilmu. Ya, kalau Ustadz Dr. Sulaiman ini belum sugih, istrinya masih satu kan? Ilmunya sudah kaya, sudah doktor, ya, istrinya masih satu. Ada yang sugih dunya, miskin ilmu, akhirnya dia bertasarrufkan hartanya tidak di jalan Allah. Ada yang sugih ilmu, miskin dunya. Yang terakhir, ada yang tidak punya kedua-duanya. Dia tidak punya ilmu, juga dia tidak punya harta. Oke, maka mari kita khidmat di NU sesuai kemampuan kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga, tidak punya harta, tidak punya ilmu, punya tenaga dengan tenaganya, dengan lisannya yang selalu mendoakan untuk kejayaan NU. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ngapunten, gak terasa terlalu lama mungkin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.